Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Namun sebelum itu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Kalau sampai saat ini kami masih dapat bernafas dengan baik, itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi itu semata-mata oleh karena anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga apa yang kami baca dan kami merenungkan bersama pada saat ini, biarlah kami boleh memahaminya dan melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran yang hamba sampaikan, biarlah boleh menguatkan kami, boleh menegur kami, boleh mendidik kami, sehingga dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan bacaan kita tadi, maka saya akan memberikan judul renungan kepada kita pada saat ini, yakni bertekun dalam penderitaan. Dalam ayat 7 berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Kata karena itu berarti masih ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat pertama sampai ayat yang ke-6, di mana orang-orang miskin yang telah mengalami perlakuan tidak manusiawi dari orang-orang kaya.
Bahkan dalam ayat 7 dan selanjutnya, penulis mengalihkan perhatian secara khusus kepada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman, termasuk orang-orang miskin yang telah mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari orang-orang kaya, supaya bersabar dalam segala kesusahan mereka sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Berita tentang kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus adalah berita yang sangat penting, karena hal ini merupakan puncak pengharapan dari orang-orang percaya kepada Tuhan dari segala abad. Tentunya kita masih ingat saat Tuhan Yesus Kristus naik ke surga dan malaikat Tuhan memberitahukan kepada para rasul bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika naik ke surga. Apa yang dikatakan malaikat tersirat bahwa dalam menantikan kembali Tuhan Yesus Kristus, para murid tidak boleh berdiam diri, namun harus tetap giat dalam pelayanan kepada Tuhan. Apapun situasi yang mereka hadapi, nasihat yang sama juga diberikan Yakobus kepada para pembaca suratnya, agar kita sebagai orang-orang beriman terus berperan aktif dalam mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang semakin dekat. Kita jangan santai atau punya pola pikir bahwa dari dulu saya masih kecil sampai saya sudah tua, selalu katakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, tetapi kok nggak datang-datang juga. Akhirnya kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Namun saya mau katakan kepada kita bahwa harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai pada waktunya tiba, maka kita belum siap. Karena menyangkut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis surat ini menggunakan kata bersabar agar orang-orang percaya bersedia menanggung dengan panjang sabar terhadap setiap penindasan dari manusia dan tetap bertekun sampai pada waktunya. Bahkan Yakobus memakai kesabaran seorang petani untuk melukiskan panjang sabar. Seorang petani harus menanti hasil yang berharga dan harus sabar sampai turun hujan musim semi. Hujan musim gugur akan datang menolong untuk menyuburkan tanah, dan hujan musim semi pada waktunya akan menolong mematangkan tanaman untuk siap dipanen. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa seorang petani harus menanti berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum menikmati hasilnya. Bahkan dalam ayat 7 ini terlihat alasan orang percaya harus menanti dengan panjang sabar. Seperti seorang petani
menanti hasilnya dengan sabar. Kita lanjut ke ayat yang ke-8, di mana Yakobus menasihati para pembaca suratnya secara khusus dan orang-orang Kristen pada umumnya agar meneladani kesabaran petani. Sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, hati seperti tanah harus dikuatkan dengan benih rohani, yakni firman Tuhan. Saat berbicara tentang kesabaran itu mudah sekali daripada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penderitaan menciptakan kondisi di mana manusia dengan mudah dipengaruhi untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut, bahkan dapat berbantah-bantah. Namun hal demikian jangan sampai dilakukan oleh kita-kita yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam ayat yang ke-9, Yakobus menunjukkan praktek-praktek negatif yang bertentangan dengan kesabaran. Bersungut-sungut dan saling mempersalahkan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesabaran itu. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus harus menghindari yang namanya bersungut-sungut, yang namanya saling mempersalahkan, bahkan harus menjadi teladan dalam hal panjang sabar. Ketidaksabaran terhadap menanti janji Allah akan memimpin kita kepada ketidaksabaran terhadap sesama manusia. Saat kita bersungut-sungut atau saling mempersalahkan, merupakan dosa di hadapan Allah. Karena itu Yakobus memperingatkan bahwa sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi pintu itu bisa terbuka kapan saja. Entah itu besok, entah itu minggu depan, atau entah itu bulan depan, atau tahun depan. Tidak ada yang tahu. Karena itu kita harus tetap tekun dan bersabar di dalam iman. Dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, Yakobus mengarahkan kepada sisi positif dari kesabaran yang telah ditunjukkan oleh para nabi, di mana mereka telah bertekun menanggung penderitaan dengan penuh kesabaran. Bahkan Yakobus meminta perhatian pembaca melalui kata-kata, "Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah tekun." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata bertekun memiliki arti tahan menanggung penderitaan sampai akhirnya, seperti teladan daripada nabi dan juga tokoh dalam Alkitab, yakni Ayub. Kita sebagai orang percaya seringkali tidak mampu memahami tujuan Allah dalam semua penderitaan yang kita alami. Kita dapat belajar dari Ayub sebagaimana ia harus melalui proses penderitaan
Walaupun Ayub sering mempertanyakan penderitaannya dan terlihat ia tidak sabar terhadap Allah, namun Yakobus menyatakan bahwa Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Maka Tuhan menghargai ketekunan Ayub dan memberkatinya berlimpah. Kita bisa dapat baca di dalam Ayub 42 ayat 12. Di sana dikatakan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Jadi hal ini Tuhan menunjukkan bahwa orang-orang yang setia di dalam penderitaan, ia akan menerima berkat dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Hal ini bukan berlaku saja kepada Ayub, tetapi Tuhan berjanji ketika ia datang kembali, dia akan membawa serta upah bagi setiap orang beriman yang bertekun di dalam penderitaan sampai ke akhirnya. Bahkan ucapan-ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Karena dia maha kuasa dan maha penyayang terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi lewat penderitaan kita harus tetap bersabar. Kita harus tetap bertekun. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan. Dan tetap percaya bahwa apa yang kita alami semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita harus tetap bertekun. Dan kita harus tetap bersabar. Karena setiap masalah pasti berlalu. Dan selama melewati penderitaan, kita harus tetap bertekun dan tetap bersabar sampai Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Karena ketika kita menghadapi penderitaan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka usaha kita itu akan sia-sia. Oleh karena itu kita harus tetap meminta pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan turun tangan. Tuhan akan mengangkat kita dari setiap persoalan, setiap penderitaan yang kita alami. Dan lewat itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan doa saya, kita bukan hanya menjadi pendengar setia, tetapi biarlah kita mempraktekkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Haleluya. Amin.